Peluang dan tantangan karir politik Agus Harimurti Yudhoyono. Teman-teman Citra Indonesia, masih bersama Yuki di sini. Kali ini kita akan pembahasan terkait dengan Mas AHY, yang mana Mas AHY kita akan bahas tentang peluang dan tantangan karir politik beliau. Pak Yanto, apa kabar ya Pak? Sehat. Begini Pak Yanto, keterkaitan dengan prahara Partai Demokrat yang kemarin ada KMP, menurut pandangan Pak Yanto selaku konsultan politik, bagaimana sih Pak kedepannya karir dan tantangan Mas AHY Pak? Iya, terima kasih Mas. Bagi saya KLB kemarin itu bisa kita katakan prahara politik buat Partai Demokrat. Dan ini semacam dentuman yang luar biasa buat Mas Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Ini tidak main-main. Tidak semua ketua umum partai politik pernah mengalami gangguan-gangguan seperti ini. Bagi saya ini adalah ujian yang sangat serius bagi seorang ketua umum. Nah, apabila Mas Agus melihat fenomena atau peristiwa politik ini adalah sebagai sebuah peristiwa yang mendewasakan beliau, ini justru akan menjadi semacam momentum buat Mas AHY untuk melihat peluang-peluang politik ke depan secara lebih dewasa, secara lebih luas, secara lebih serius, dan juga secara lebih kuat gitu untuk bertarung menghadapi persaingan-persaingan politik yang kita tidak tahu bentuknya akan seperti apa ke depan. Tapi gangguan yang dialami kemarin itu adalah cobaan yang tidak main-main karena melibatkan orang eksternal yang dekat dengan kekuasaan pemerintah. Kedepannya Pak, itu kan gambaran kedepannya tentang karir politik Mas AHY Pak. Kalau di internal sendiri seperti apa gitu Pak? Karena kan ada beberapa yang mengisyaratkan bahwa di internal sendiri itu ada gesekan ataupun kedepannya ada apa gitu Pak? Ya, mungkin kemarin Mas AHY itu saya lihat cenderung agak sedikit panik ya, karena mengingat yang mengganggu ini dekat dengan kekuasaan pemerintah yang berkuasa. Tapi sebenarnya apabila Mas AHY confidence dengan pengaruhnya, dengan kekuatan yang bisa dia rangkul di lingkungan internal Partai Demokrat, Mas AHY sebenarnya tak terlalu begitu khawatir. Karena siapa pemilik partai? Pemilik partai itu adalah orang yang didukung secara solid oleh internal partai. Jadi apabila dukungan internal itu solid, saya rasa siapapun selaku ketua umum tidak perlu khawatir dengan gangguan-gangguan seperti ini. Tinggal dibenahi aja per bagian-bagian, per pihak-pihak, mana yang bisa dirangkul, mana yang harus diamputasi, ya diamputasi. Nah, saya rasa apabila Mas AHY bisa membenahi ini secara elegan, citra politik beliau selaku pemimpin itu akan terangkat secara alamiah. Orang akan melihat bahwa Mas AHY merupakan pemimpin politik yang bijak dan matang. Kedepannya Pak, ada ya kata bijak mengatakan setinggi pohon itu akan goncang angin itu menerpa Pak. Kedepannya Pak di 2024 ini seperti apa gitu Pak untuk Mas AHY sendiri Pak, tantangannya gitu? Ya begini ya, harus diakui bahwa Mas AHY itu berada dalam posisi yang tinggi di dalam Partai Demokrat, tapi orang tidak melihat proses dia menapak untuk mencapai level yang tinggi itu. Nah, bagi saya bisa saja orang melewati jalan seperti Mas AHY atau harus merangkak seperti orang-orang lain. Itu adalah peluang dan kesempatan yang dialami seseorang dan bisa berbeda-beda. Tapi yang saya lihat sampai hari ini Mas AHY belum menunjukkan tonggaknya yang kuat. Bukan masalah kepemimpinannya, bukan masalah tentang eksistensinya, tapi image-nya gitu ya. Mas AHY itu ingin dilihat sebagai figur yang seperti apa dalam memimpin Partai Demokrat gitu. Itu yang belum dilihat orang. Dan saya rasa saya lihat Mas AHY masih memilih, masih mempertimbangkan. Dia ingin tampil seperti si A, ingin tampil seperti si B, ingin tampil seperti si C. Apapun pilihan-pilihan ini sepertinya masih menjadi pertimbangan. Dan saya harap Mas AHY tidak terlalu lama mempertimbangkan itu,
Mas Ahaye harus segera memutuskan dia harus tampil sebagai figur yang betul-betul mantap sebagai genuine-nya Ahaye, sehingga orang akan melihat bahwa Demokrat di bawah kepemimpinan Mas Ahaye itu punya karakter, dan ini adalah karakter anak muda yang tangguh. Itu yang harus dimunculkan oleh Mas Ahaye. Seperti saya dengar dari teman-teman internal Partai Demokrat, Mas Ahaye itu rajin turun ke bawah, Mas Yuki. Tapi saya pikir jangan juga terlalu Mas Ahaye berpikir bahwa urusan partai yang turun ke bawah ini menjadi sentral di badan dia saja. Tapi Mas Ahaye juga harus bisa menyiapkan pasukan-pasukan, bidak-bidak yang bisa mewakili diri Mas Ahaye sebagai figur yang memang dilihat orang bahwa dia adalah sosok yang betul-betul kuat di Partai Demokrat. Jadi saya pikir Mas Ahaye itu harus menciptakan satelit-satelit orang-orang yang bisa tampil menunjukkan bahwa ini loh karakter Partai Demokrat, ini loh karakter kepemimpinan Mas Ahaye. Jadi orang akan melihat bahwa Ahaye punya figur yang kokoh baik internal maupun eksternal, sehingga di lingkungan masyarakat Mas Ahaye pun akan mendapat warna yang lebih tajam di kalangan masyarakat. Itu Mas. Bukannya itu sudah dilakukan oleh Mas Ahaye, Pak? Kita lihat karena elektabilitas dari Partai Demokrat sendiri naik gitu, Pak. Bukannya itu sudah dilakukan oleh Mas Ahaye, Pak, sebelumnya, Pak? Iya betul, seperti saya katakan, Mas Ahaye sudah melakukan itu, tapi jangan terkunci dengan one man show. Ya, ada beberapa pemimpin di Indonesia, terutama anak-anak muda malah seperti tidak percaya diri bahwa kalau ingin melakukan investasi politik, dia harus one man show. Dia sendiri yang harus terjun. Enggak juga, tim bisa melakukannya kok. Tapi memang harus dididik, dilatih, sehingga entitas gitu ya, value kepemimpinannya itu bisa dipahami oleh timnya dan bisa disebarkan secara berbarengan gitu, secara simultan dengan tampil di masyarakat. Nggak harus ketua umum yang harus turun. Sesekali aja ya, memang ketua umum harus turun, tapi nggak harus dari A sampai Z ketua umum itu turun. Timnya yang akan mengorganisir itu. Nah, makanya saya katakan tadi, karakter itu yang harus dimunculkan, dan saya melihat Mas Ahaye belum memilih karakter yang seperti apa. Kedepannya Pak, sedikit tools saja Pak buat Ketum Ahaye terkait dengan di 2024 ini Pak, untuk pilpres ataupun pileg yang lainnya. Untuk kedepannya Demokrat ini seperti apa gitu Pak? Kedepannya seperti itu? Ya, jadi yang paling penting dari sebuah partai politik adalah dia harus menunjukkan komitmen, itu pertama. Kemudian harus menunjukkan cita-cita, visi dia ke depan itu seperti apa, sehingga orang memilih Demokrat punya alasan yang jelas kenapa dia memilih Demokrat dibandingkan dia memilih partai lain. Ini yang harusnya disuntikkan oleh para kader Demokrat ke masyarakat. Nah, menyangkut target politik Demokrat sendiri, apakah Ahaye nanti menjadi calon presiden, apakah Ahaye nanti menjadi wakil presiden, apakah Ahaye nanti misalnya mengulang lagi untuk mencalonkan diri menjadi gubernur DKI, bagi saya ini, saya yakin teman-teman internal Partai Demokrat lebih dari mampu untuk menggodok ini. Cuma bagi saya, kekuatan politik Demokrat itu harus disadari merupakan cermin figur kepemimpinan ketua umumnya, dalam hal ini Mas Ahaye. Jadi saya berharap Mas Ahaye bisa tampil lebih bukan lebih berani ya, lebih ke depan gitu, untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memang memiliki kekuatan dalam memimpin Partai Demokrat dan juga memiliki kekuatan untuk menjadi pemimpin nasional kita ke depan. Wah, terima kasih nih Pak atas penjelasan terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan prospek ke depan dari Mas Ahaye. Terima kasih Pak Yanto penjelasannya. Salam sehat sekali Pak. Salam buat teman-teman Partai Demokrat. Terima kasih Pak. Oke teman-teman Citra Indonesia, demikianlah penjelasan terkait dengan karir politik dan tantangan dari Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Bagaimana kelanjutan dari karir politik beliau? Tetap pantengin terus di channel Citra Indonesia dan kunjungi website kami konsultanpolitik.com, dan jangan lupa komen, like, and share.